Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi hari ini anak soleh dan soleha? Alhamdulillah, semoga anak soleh dan soleha tetap sehat ya, dan tetap semangat belajar dari rumah. Tak lupa anak soleh dan soleha selalu menjaga kesehatan juga ya, supaya tetap sehat dan tetap selalu lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum mulai pelajaran, mari kita sama-sama baca doa sebelum belajar dan doa kelancaran berbicara. Abata. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik anak soleh dan soleha, hari ini kita berlanjut ya. Masih di subtema 2, manfaat hewan bagi kehidupan manusia, pembelajaran 3. Kucing adalah hewan jinak yang dipelihara manusia. Banyak manfaat dari memelihara kucing. Kucing sebagai teman bermain, dapat menghilangkan stres dan menghalau tikus. Ibu Beni suka kucing namun tidak memelihara kucing. Kucing-kucing liar sering berkumpul di rumah Beni, sebab ibu sering memberi makan kucing-kucing yang datang ke rumah. Beni sering memperhatikan tingkah kucing-kucing. Ada kalanya mereka bermain-main dengan tirai yang tertiup angin. Seringnya mereka bertengkar saat makan. Gerakan kucing-kucing itu lucu dan menggemaskan. Adapun gerakan kucing yang suka mencakar, ada pula gerakan kucing yang menangkap tikus, dan ada pula yang mencakar dan menggabungkan nangkat tikus. Beni sedang membaca majalah tentang harimau. Harimau adalah salah satu hewan buas, tempat hidup di hutan belantara. Jumlah harimau di dunia semakin berkurang, maka harimau termasuk binatang yang dilindungi. Silakan ya anak soleh soleha disimak dongeng kisah petani dan anak harimau. Di sebuah desa di Pulau Jawa, tinggallah seorang kakek. Ia terkenal baik hati dan ramah. Namanya Ki Maulaya. Para warga desa sangat segan dan mengagumi beliau. Sifatnya yang arif dan bijaksana sering dijadikan tempat bertanya ketika ada perselisihan. Suatu hari, Ki Maulaya pulang dari sawah. Di tengah-tengah perjalanan menuju rumahnya, Ki Maulaya terhenti oleh suara yang didengarnya. Ia pun mencari dari mana suara itu berasal. Dia menemukan sebuah lubang jebakan. Dilihatnya ada 3 ekor anak harimau yang terjebak dan tidak bisa keluar. Melihat bahwa binatang yang dia temukan bisa membahayakannya, dia pun tertegun sejenak. Setelah beberapa saat terpaku, Ki Maulaya dapat menekan rasa takutnya. Aku percaya bahwa kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan pula. Dikeluarkannya satu persatu anak harimau itu. Setelah semua terangkat, dia pun naik keluar dari lubang itu. Baru saja dia sampai di atas, tiba-tiba dari semak belukar keluar seekor harimau yang sangat besar. Harimau itu adalah induk dari 3 anak harimau yang dia tolong. Ki gemetar dan berkeringat dingin. Namun, dia mencoba mengendalikan rasa takutnya.
ia hanya pasrah pada kehendak Sang Pencipta. Harimau itu mendekatinya sambil mengendus-endus Ki Maulaya, lalu dia pergi membawa anak-anaknya. Konon, setelah kejadian itu, Ki Maulaya dan harimau menjadi sahabat. Harimau itu sering menunggui Ki Maulaya ketika di sawah dan menjaganya dari bahaya hewan-hewan buas. Dan apa yang diyakini Ki Maulaya terbukti. Kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan pula. Sore hari, Beni memasukkan ayam-ayamnya ke kandang. Ia menemukan beberapa telur di dalam kandang. Ia sedang berpikir bagaimana jika telur itu ia simpan dalam beberapa tempat. Kita bantu Beni menyelesaikan masalahnya. Lihat ya anak soleh contoh pertama, ayam-ayam Beni ada yang bertelur. Hari ini Beni mengumpulkan telur-telur ayam di kandang. Ia mengumpulkan 20 telur. Gambarlah telur pada kotak yang telah tersedia. Di bagian A, kita lihat, jika telur ia simpan pada 5 kotak, berapa isi telur pada masing-masing kotak? Kita lihat gambarnya. Jika telur disimpan pada 5 kotak, maka tiap kotak berisi 4 butir telur. Nah, maka dapat dituliskan kembali dalam lambang bilangannya, yaitu 5 dikali 4 sama dengan 20. Kita pindah di bagian B. Jika telur ia simpan pada kotak, berapa isi telur pada masing-masing kotak? Kita lihat gambarnya. Jika telur disimpan pada 4 kotak, maka setiap kotak berisi 5 butir telur. Maka kita dapat menuliskan bentuk perkalian dari penyimpanan telur Beni adalah 4 dikali 5. Maka kita dapat menuliskan bentuk perkalian dari penyimpanan telur Beni adalah 5 dikali 4 sama dengan 4 kali 5. Itu ya contoh pertama. Kita pindah ke contoh yang kedua. Beni juga memelihara kucing. Kelinci. Kelinci makan sayur. Salah satunya adalah wortel. Beni membeli 14 batang wortel. Gambarlah wortel pada kotak yang tersedia. Bagian A, jika wortel diberikan kepada 2 kelinci, berapa wortel yang didapatkan setiap kelinci? Kita lihat gambarnya. Jika wortel diberikan kepada 2 kelinci, maka setiap kelinci mendapatkan 7 batang wortel. Nah, kita dapat menuliskannya dalam lambang bilangan, yaitu 2 dikali 7 sama dengan 14. Kita lihat di bagian B, jika wortel diberikan kepada 7 kelinci, berapa wortel yang didapatkan setiap kelinci? Kita lihat gambar. Jika wortel diberikan kepada 7 kelinci, maka setiap kelinci mendapatkan 2 batang wortel. Maka kita dapat menuliskan lambang bilangannya, yaitu 7 kali 2 sama dengan 14. Maka kita dapat menuliskan bentuk perkalian dari pemberian wortel kepada kelinci, yaitu 2 dikali 7 sama dengan 7 dikali 2. Baik anak soleh dan soleha, tugas pertama yakni buku paket Bupena muatan matematika halaman 137 sampai 138. Baik anak soleh dan soleha, sebelum kita tutup pelajaran, mari kita sama-sama berdoa ya. Menundukkan kepala kita, mengangkat kedua tangan kita, seraya berdoa. Doa dimulai. Abata. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin.